Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Agi Firwiyati. Saya merupakan dosen di program studi Bisnis Digital pada Institut Teknologi dan Bisnis Tikom Bali. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Bisnis, yang merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam prodi Bisnis Digital. Adapun pemaparan saya kali ini adalah salah satu bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PPD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Dalam pemaparan kali ini, saya menggunakan metode DII, di mana merupakan Delivery Interaction Assessment. Yang pertama adalah Delivery. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS, di mana mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan tentang cara merencanakan, mengatur, menjalankan, dan mengawasi seluruh aktivitas dalam sebuah bisnis atau organisasi, serta melatih kemampuan analisis, pengambilan keputusan, kepemimpinan dalam konteks dunia usaha, sehingga dapat membentuk dasar pengetahuan wirausaha dan profesional bisnis di masa depan. Dalam mata kuliah kali ini, mahasiswa juga akan mempelajari peran manajemen dalam kesuksesan perusahaan, baik konvensional maupun digital, lingkungan bisnis, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan inovasi, serta penerapannya dalam bisnis digital saat ini. Kemudian ada pun CPMK dalam mata kuliah ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasikan dan menggambarkan konsep dasar dalam manajemen bisnis sambil menekankan pentingnya integritas dan etika dalam pemahaman dan penekanan yang konsisten pada nilai-nilai etika dan integritas dalam praktek bisnis. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik dan metode manajemen bisnis dalam berbagai skenario bisnis sesuai dengan norma dan peraturan yang relevan, memastikan kepatuhan dana efektivitas dalam praktek bisnis. Yang selanjutnya adalah sub CPMK, di mana ada 13 sub CPMK yang dibahas di setiap pertemuan. Yang pertama mengenai pengantar manajemen bisnis, yang kedua mengenai etika dan tanggung jawab sosial perusahaan, yang ketiga mengenai perencanaan dalam kegiatan bisnis, yang keempat mengenai organisasi dalam manajemen bisnis, yang kelima mengenai kepemimpinan dalam manajemen bisnis, yang keenam mengenai pengendalian dalam manajemen bisnis, yang ketujuh mengenai manajemen sumber daya manusia, yang kedelapan mengenai manajemen keuangan dalam bisnis, yang sembilan mengenai manajemen pemasaran, yang ke-10 mengenai manajemen operasional, yang ke-11 mengenai teknologi dalam manajemen bisnis, yang ke-12 mengenai manajemen proyek, yang ke-13 mengenai kewirausahaan dan inovasi. Selanjutnya, metode interaction. Interaction menggunakan studi based learning, di mana dalam interaction mahasiswa akan mendapatkan pemaparan materi, diskusi, studi kasus, kuis, dan mahasiswa akan mendapatkan materi tes uraian. Di samping itu, mahasiswa juga akan membuat beberapa kelompok serta berdiskusi di setiap materi yang ada, dan diharapkan nantinya mahasiswa dapat membuat paper dari setiap materi yang diberikan. Serta mahasiswa diharapkan dapat berpraktek di setiap materi, salah satunya adalah contoh pada materi perencanaan dalam manajemen bisnis, di mana mahasiswa dapat berpraktek membuat bisnis planning untuk ide produk ataupun jasa yang dimilikinya, sehingga tidak hanya teori yang didapatkan, namun juga mahasiswa mampu membuat instrumen-instrumen apa saja yang dibutuhkan dalam mata kuliah ajar manajemen bisnis. Metode ketiga menggunakan assessment, di mana assessment digunakan untuk mengevaluasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kompetensi peserta didik sehingga dapat mengetahui capaian dalam tujuan pembelajaran setelah dilakukan. Dalam mata kuliah kali ini, assessment ada beberapa komplemen penilaian. Yang pertama, absensi sebesar 15%, tugas sebesar 20%, kuis sebesar 10%, UTS sebesar 25%, UAS sebesar 30%. Selanjutnya mengenai kriteria penilaian, di mana skala A sampai E dengan A, B, dan BC
dilihat dari rentan 85 hingga 100 adalah A, 80 hingga 84 adalah AB, 70 hingga 79 adalah B, 65 hingga 69 adalah BC, 55 hingga 64 adalah C, 40 hingga 54 adalah D, 0 hingga 39 adalah E. Untuk buku referensi pembelajaran, ada beberapa yang saya gunakan dalam pengajaran kali ini. Salah satunya adalah buku dari Sudirman mengenai manajemen bisnis, konsep dan strateginya, dan salah satunya juga ada dari Hasibuan mengenai manajemen dasar, pengertian dan masalah. Dan juga ada beberapa buku yang saya buat bersama teman-teman sejawat yang dapat digunakan menjadi buku referensi dalam pengajaran kali ini. Salah satunya adalah buku mengenai manajemen kualitas, buku manajemen pemasaran, buku kewirausahaan dan bisnis, serta buku ekonomi manajerial untuk keunggulan yang kompetitif. Serta ada pun beberapa referensi artikel ilmiah yang berkaitan dengan materi pembelajaran kali ini, di mana di dalamnya terdapat juga beberapa jurnal referensi yang telah saya publikasikan, seperti salah satunya adalah artikel mengenai kepuasan pelanggan mempengaruhi niat membeli kembali, di mana studinya dilakukan pada produk Mepopron. Untuk mempermudah mahasiswa mengakses baik buku referensi serta artikel ilmiah pendukung, saya menyimpan ke dalam Google Drive dan membagikan link Google Drive tersebut. Berikut adalah video pengajaran saya dalam kelas. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana nih pagi ini? Pada udah sarapan belum? Oke, sebelum kita masuk ke pertemuan kali ini, sebaiknya mungkin kita berdoa dulu. Semoga di perkuliahan kali ini kita berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk absensi saya puter, nanti teman-teman tinggal untuk kirim ke belakang absensinya. Nah, biar nggak boring, saya mau pantun, bilang cakep ya. Pagi-pagi minum jamu, cakep. Rasanya pahit, bikin melongo. Selamat pagi teman-teman semua. Mari kita mulai pertemuan kali ini dengan ceria, cakep. Oke. Sebelum saya masuk di materi pertemuan kali ini, saya mau flashback dulu deh ke belakang. Masih ingat nggak sih pertemuan kita di minggu sebelumnya? Kita kan sekarang masuk di pertemuan ke-11. Nah, di pertemuan ke-10 kira-kira kita membahas mengenai apa? Manajemen SDM. Manajemen SDM, pinter. Masih ingat nggak sih manajemen SDM itu mengenai apa sih? Virgi, boleh. Manajemen SDM itu merupakan suatu proses pengelolaan tenaga kerja, misalnya kayak perencanaan, pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Untuk menulis cakep. Paling nggak teman-teman semua masih kebayangkan ya kalau kita berbicara manajemen SDM itu mengenai apa? Masih. WWK. Manajemen SDM itu meliputi perencanaan, rekrutmen dan seleksi, orientasi dan pelatihan, manajemen kinerja, kompensasi dan tunjangan, pengembangan karir, serta hubungan kerja kesejahteraan, dan yang terakhir pemutusan hubungan kerja. Oke, berarti udah pada paham ya. Nah, sekarang kita masuk di pertemuan ke-11, kita akan membahas mengenai yang namanya manajemen pemasaran. Ada yang saya lanjut dulu. Nah, dalam hal ini tujuan pembelajaran atau enggak CPMK-nya adalah teman-teman supaya memahami, mengerti mengenai pemasaran dan manajemen pemasaran, memahami konsep dan elemen inti dari pemasaran. Yang ketiga adalah mengidentifikasi dasar dan fungsi manajemen pemasaran, terus menjelaskan ruang lingkup dan bauran pemasaran. Di samping itu juga menjelaskan tugas, pendekatan, dan pengembangan pasar global. Nah, dalam hal ini kita juga akan yang namanya mempelajari konsep fundamental yang diperlukan untuk memahami pemasaran modern. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena pemasaran gaya dulu dengan sekarang otomatis akan berbeda. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada beberapa buku referensi. Buku referensinya tetap menggunakan buku yang di awal pertemuan saya berikan, namun ada juga beberapa tambahan buku-buku referensi seperti Philip Kotler, Budi Harto. Nah, semuanya saya rangkum di dalam link drive. Jadi kalau teman-teman mau
mendapatkan referensi tambahan ini atau membaca dan sebagainya, teman-teman bisa masuk di Google link drive ini yang sudah saya cantumkan di WA group dan juga ada di e-learning. Terus juga ada jurnal, ada referensi tambahan yaitu adalah jurnal, di mana jurnalnya ini adalah merupakan jurnal-jurnal saya yang berkaitan mengenai dengan manajemen pemasaran, dan itu juga sudah saya cantumkan di dalam link di Google Drive. Jadi teman-teman bisa baca, bisa lihat untuk menambah referensi mengenai manajemen pemasaran. Oke, lanjut ya. Nah, ini kurang lebih ada beberapa. Sebelum kita masuk nih ke materi, saya mau nanya apa sih yang ada di benak teman-teman nih kalau kita ngomong mengenai yang namanya manajemen pemasaran? Ayo. Oke. Apa ya pemasaran? Pemasaran itu Mahendra. adalah usaha mempengaruhi orang untuk membeli produk dan Apa usaha? usaha untuk mempengaruhi orang untuk membeli produk gitu. Oke, boleh. Ada lagi yang mau berpendapat? Apa sih tuh mengenai manajemen pemasaran? Boleh, Nadine. Pemasaran menurut saya itu adalah cara menawarkan dan menjual produk agar dikenal oleh pelanggan. Wah, udah pada pinter-pinter. Ada lagi yang mau berpendapat? Apa sih yang ada di benaknya? Oke, Tika. Pemasaran bukan hanya sekedar menjual produk ya, tapi juga memahami kebutuhan pasar, lalu ada membangun hubungan dengan konsumen dan menciptakan nilai jangka panjang. Oke, bagus. Paling nggak berarti udah ada gambaran ya, karena kita berbicara pemasaran itu adalah sesuatu hal yang pasti akan ada di kehidupan kita sehari-hari, dan itu benar-benar kita lalui, bahkan kita pun salah satu menjadi konsumennya itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara mengenai namanya pemasaran, bisa dilihat di layar teman-teman. Pemasaran itu adalah apa sih gitu? Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawar dan menukar produk yang bernilai. Kebayang sampai di sini pemasaran? Otomatis ada hubungannya namanya jual beli, sederhananya. Pasti ada namanya juga supply dan demand. Oke, kalau kita berbicara nih, fokus utama pemasaran itu apa sih? Nah, bisa dilihat di layar, fokus pemasaran itu terkait dengan apa? Identifikasi kebutuhan konsumen. Apa sih kebutuhan konsumen itu? Contohnya, kebutuhan saya sama kebutuhannya siapa namanya? Anom sama nggak? Saya butuh skincare, Anom kan nggak butuh skincare, nggak butuh kan? Nah, otomatis kita kan harus tahu kan apa sih kebutuhan gitu dari konsumen itu sendiri. Terus kita juga harus tahu pemenuhan dari keinginan pasar. Otomatis contohnya 5 tahun kemarin sama 5 tahun ke sekarang apakah sama kebutuhannya? Belum tentu sama. Zaman dulu mungkin 5 tahun lalu kita nggak terlalu butuh yang namanya misalnya pemasaran secara online, benar kan? Namun kalau kita bicara 5 tahun sekarang, di tahun sekarang pemasaran yang paling baik adalah pemasaran apa? Online. Pasti pada main TikTok kan? Iya, pada main Instagram kan? Wah, kelihatan dong tuh di TikTok, di Instagram kayak apa orang-orang nge-branding produknya mereka, memasarkan, membuat kita mengenal produk itu sendiri. Oke, sampai di sini cukup paham ya. Dan yang lagi satu adalah menciptakan nilai bagi pelanggan. Selebihnya nanti bakal saya jelasin lagi di slide-slide berikutnya ya. Lanjut ya. Oke, nah berbicara pengertian manajemen pemasaran itu akan ada yang namanya perencanaan. Kenapa? Ada perencanaan, ada pengendalian, ada analisis dan implementasi. Masih pada ingat nggak waktu pas dulu saya ngajarin mengenai manajemen? Manajemen itu mengenai apa sih? POA? Ada yang tahu nggak POAC itu apa? Planning, actuating, controlling. Oke, planning, actuating, terus controlling. Nah, itulah adalah salah satu bentuk dari manajemen. Nah, hanya saja sekarang kita berbicara untuk di pemasarannya. Kebayangkan sampai di sini?
pemasarannya. Nah, apa sih perencanaannya itu? Yang jelas kita otomatis akan menetapkan tujuan dan strategis pemasaran berdasarkan analisis pasar. Yang kedua, kita berusaha untuk gimana sih? Intinya kita mengendalikan, mengukur nih hasil dan melakukan penyusunan strategi bila diperlukan, dan juga ada yang namanya analisis, mengkaji data pasar konsumen untuk mengambil suatu keputusan dan implementasi menjalankan strategi pemasaran yang telah direncanakan. Karena kalau berbicara yang namanya tujuan utama manajemen pemasaran itu apa sih? Yaitu adalah menciptakan kepuasan konsumen dan menghasilkan keuntungan. Kenapa kepuasan konsumen itu menjadi hal yang penting di dalam suatu perusahaan? Ada yang kebayang nggak kenapa sih? Agar Ya. menurut saya kenapa penting tuh karena agar dia membeli produk kita. Agar dia puas, pasti dia akan membeli produk kita, dan siapa tahu dia juga sekalian memasarkan produk kita, kasih tahu ke teman gitu lewat teman. Oke, pada saat customer itu puas, otomatis customer itu akan apa? Repeat order. Pada saat dia repeat order, otomatis apa? Keberlangsungan dari usaha kita kemungkinan akan tetap berjalan. Kalau misalnya tidak ada purchase atau nggak repeat order, kira-kira bisa jalan nggak usaha kita? Nggak ada. Itulah kenapa sangat pentingnya yang namanya salah satu manajemen pemasaran itu menjadi suatu hal yang penting gitu. Karena kalau enggak beli sekali terus dia nggak beli lagi, gimana kita ngejalanin perusahaan? Kan nggak bisa jadinya. Oke, nah samping itu juga kan bisa dilihat yang namanya implementasi menjalankan strategi pemasaran yang telah direncanakan. Lanjut ya, sampai di sini cukup paham mengenai pengertian manajemen pemasaran? Paham ya? Lanjut. Nah, ada yang namanya konsep pemasaran, bisa lihat di layar. Ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan, ada yang namanya permintaan, nilai tukar, dan hubungan pasar. Itu merupakan piramida di dalam pemasaran. Karena satu, kita harus tahu dulu nih apa sih kebutuhan dari customer, bener nggak? Ya. Kedua, apa sih yang dimau nih sama si customer ini, ya kan? Terus yang keempat, permintaannya tuh bagaimana sih gitu loh. Permintaan itu adalah kemampuan daya beli dari customer itu sendiri. Kalau kita nggak tahu yang namanya kemampuan daya beli customer, kan otomatis akan menyusahkan kita juga ya sebagai pelaku usaha. Ini ceritanya anggap aja teman-teman tuh adalah pengusaha keren, ya kan? Ceritanya kalian pengusaha, kalian punya bisnis, kalian berandai-andai kenapa sih ini menjadi hal yang penting gitu supaya bisnis kalian tetap berjalan dan berlangsung gitu. Nah, di samping itu juga ada yang namanya nilai dan pertukaran. Dari nilai dan pertukaran ini ada yang namanya penawaran nilai transaksi yang saling menguntungkan. Tidak ada transaksi, tidak ada revenue. Tidak ada revenue, nggak akan jalan perusahaannya. Sederhananya seperti itu. Dan hubungan dan pasar, dalam hal ini jaringan relasi dan tempat pertukaran nilai. Karena kalau berbicara yang namanya pemasaran efektif dimulai dari pemahaman mendalam tentang hierarki kebutuhan konsumen. Oke, ada yang mau bertanya mungkin sampai di sini? Nggak ada? Sudah cukup jelas hierarki kebutuhan konsumen. Kenali siapa sih konsumen kamu gitu. Sederhananya gini, ini misalnya handphone iPhone, terus misalnya ini handphone Samsung, ya kan? Terus kalian nawarin saya nih, ya kan? Saya lebih milih Samsung apa iPhone? Mengingat kesibukan saya dan mengingat misalnya kebutuhan saya adalah privacy yang tinggi. iPhone. iPhone. Kita beli iPhone karena kita butuh keamanan yang lebih baik. Itu misalnya kalau kalian nggak tahu segmentasi pasar kalian, otomatis bisa-bisa kalian salah mentargetkan pasar. Akhirnya apa? Produk kalian belum tentu laku, message-nya kalian nggak akan sampai, bahkan yang namanya branding tentang perusahaan itu sendiri pun nggak akan bisa sampai gitu. Itulah fungsinya kalian memahami itu. Habis ini saya bikin kelompok. Berhubung ini sudah ada 4
baris, berarti saya anggap ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Habis ini saya akan kasih video yang berkaitan tentang materi kita saat ini di manajemen pemasaran. Nah, video ini kita akan berbicara mengenai studi kasus. Nah, kasus pemasaran yang ada saat ini. Kebayang? Minta tolong dicatat dulu. Saya minta paling tidak sebelum saya memutarkan video ini, nanti teman-teman setiap kelompok cari mencatat 3-4 poin yang penting dari studi kasus ini sendiri. Terus juga teman-teman bisa menjelaskan dari segi teori pemasaran, lebih tepatnya teori dari bauran pemasaran itu sendiri, tapi dari segi segmentasi positioningnya ke dalam strategi yang bakal saya tayangkan videonya. Video ini mengenai perusahaan Nike. Pada tahu nggak perusahaan Nike? Tahu dong. Ada yang pakai sepatu Nike nggak? Oh, dia pakai. Oh, pada pakai. Ya kan? Pada pakai tuh. Di setiap pro aja pada pakai sepatu Nike ya. Kebayang dong berarti betapa famousnya Nike itu. Nah, ini ada video yang akan menjadi studi case-nya. Teman-teman bisa tonton, terus habis itu teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang tadi saya berikan. Oke, saya putar videonya. Nike Inc. is a global giant in the world of sportswear and athletic footwear. Founded in 1964 as Blue Ribbon Sports, the company initially operated as a distributor for Onitsuka Tiger shoes. In 1971, the company officially became Nike, taking its name from the Greek goddess of victory. Nah, ada yang bisa bantu saya jawab nggak dari masing-masing kelompok ini? Siapa, kelompok mana yang mau menjawab? Bagaimana sih Nike menyesuaikan strategi pemasaran di berbagai negara gitu, sampai Nike itu bisa diterima hampir di seluruh negara? Oke, Megayana dari kelompok 1 mewakili kelompok 1. Caranya menyesuaikan itu dengan cara bekerja sama dengan para atlet profesional dari negara yang menjadi target pasarnya mereka. Bekerja sama dengan atlet profesional boleh. Kalau dari kelompok lainnya ada yang mau bisa menjawab? Kalau melihat dari video sebelumnya, itu salah satu bentuk marketingnya dia, berusaha seperti yang Megayana sampaikan. Memang salah satu bentuk marketingnya dia adalah berusaha hampir di setiap negara dia bekerja sama, bahkan menjadi sponsorship gitu di dalam kegiatan, lebih tepatnya kegiatan olahraga kepada atlet-atletnya, dimana otomatis kan atletnya menggunakan. Nah, kalau berbicara ini, nah bisa kita masuk ke pertanyaan kedua nih. Kalau berbicara nih dari video yang tadi kalian tonton gitu, dari mana sih berbicara kekuatan storytellingnya dan digital dalam kampanye global Nike-nya? Storytellingnya itu gimana? Boleh? Kelompok 2. Itu berhasil membangun kampanye digital tuh melalui kayak cerita inspiratifnya dia, dan juga kekuatan platform digitalnya. Karena kalau digital tuh kan di media sosialnya ataupun di video viralnya atau aplikasi-aplikasinya dia. Gitu. Boleh. Lanjut. Nah, sampai di sini saya mau nanya, ini adalah materi terakhir. Kira-kira nih dari pertemuan kita kali ini, ada nggak sih yang bisa memberikan kesimpulan mengenai yang namanya manajemen pemasaran? Apa sih tuh sebenarnya yang kita pelajari pada hari ini? Boleh. Jadi kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini yaitu pemasaran upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen untuk menciptakan nilai. Manajemen pemasaran mencakup strategi dan evaluasi. Fokus utamanya itu pada target pasar, 4B, dan hubungan target Ya. dengan target pelanggan. Pemasaran ini juga mencakup aspek sosial, digital, dan global. Aspek sosial, digital, dan global. Pinter. Ada lagi mungkin yang mau menyimpulkan mengenai pertemuan kali ini kalau berbicara tentang manajemen pemasaran? Boleh, Nadine. Jadi yang sudah kita pelajari tadi, manajemen pemasaran itu bisa membantu perusahaan
memahami pasar, menciptakan strategi yang tepat, serta mengelola produk, harga, dan juga distribusi agar produk atau layanan tersebut bisa diterima dan diminati oleh konsumen. Betul, cakep. Udah pada paham ya berarti mengenai manajemen pemasaran. Paham nggak sampai di sini? Saya mau dengar suaranya nih. Paham. Saya rangkum di sini kalau kita berbicara tentang materi ini, yaitu kan pemasaran merupakan proses pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen melalui pencapaian nilai dan pertukaran produk. Bisa teman-teman juga baca di layar. Terus manajemen pemasaran mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian strategi untuk mencapai tujuan perusahaan melalui apa? Kepuasan pelanggan. Di samping itu juga ada yang namanya konsep pemasaran, menekankan pada pemahaman kebutuhan pasar, nilai pertukaran, dan hubungan jangka panjang dengan konsumen. Dalam hal ini elemen inti pemasaran, dari tadi saya ributkan, saya udah bilang berkali-kali bauran pemasaran. Ingat, elemen inti pemasaran itu berbicara tentang apa? Dengan marketing mix, atau enggak disebut dengan bauran pemasaran, yaitu meliputi apa? Salah satunya adalah target pasar, positioning, bauran pemasaran, dan hubungan pelanggan. Dasar dan fungsi manajemen pemasaran mencakup riset pasar, segmentasi, penyusunan strategi, dan evaluasi hasil dari pemasaran. Di samping itu juga yang jelas yang kita pelajari pada saat ini itu adalah ruang lingkup pemasaran itu apa sih, ya kan? Bisa lihat di layar, itu otomatis akan sangat luas. Ingat ya, karena tidak hanya berbicara produk, namun juga akan berbicara apa? Jasa. Berbicara juga di era sekarang digital marketing, dan juga bahkan berbicara tentang ide serta organisasi dari nirlaba. Karena apa? Kenapa bicara organisasi? Karena ada orang di dalamnya yang menjalankannya. Ingat ya, manajemen berarti manage, berarti ada orang yang menjalankannya. Di samping itu juga ada yang namanya bauran pemasaran, marketing mix, produk, price, place, promotion, yang merupakan alat penting dalam penyusunan strategi pemasaran. Dan manajemen pemasaran modern menggabungkan pendekatan dari holistik dengan memperhatikan aspek sosial, digital, dan globalisasi pasar. Di samping itu juga seperti tadi studi case-nya si Nike, ya kan? Dengan studi case-nya itu saya harap kalian semakin paham ya betapa pemasaran itu bukan sesuatu hal yang begitu jual beli aja, namun banyak banget hal-hal yang juga harus kalian tahu. Seperti biasa, karena kita masuk di pertemuan ke-11, saya akan ngasih tugas. Nah, tugas ini adalah tugas tulis. Nanti teman-teman bisa cek di e-learning. Untuk tugasnya saya taruh di tautan e-learning, dan untuk pengumpulannya pun bisa dilakukan di e-learning. Nanti pengumpulannya itu 1 hari sebelum kelas ajar di pertemuan ke-12 atau di pertemuan minggu depan. Seperti biasa, di akhir pertemuan pasti akan ada video motivasi. Saya harap video motivasi ini bisa memberi dampak positif kepada teman-teman. Silahkan ditonton. Pesan ini khusus untuk kamu, anak muda Indonesia. Banyak loh yang kamu ngerti lalu salah sangka. Katanya generasi muda sekarang keseringan narsis di media sosial. Katanya generasi muda sekarang kerjaannya cuma update status dan upload foto terus, sampai-sampai hidupnya nggak keurus. Katanya generasi muda sekarang maunya yang instan, suka ganti-ganti profesi dan Harapannya videonya bisa memberi motivasi kalian untuk menjadi generasi yang lebih baik. Akhir kata, berarti berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Jalan-jalan kemana ya? Ke Kota Malaka. Cakep. Jangan lupa beli oleh-oleh. Kalau ada salah-salah kata, mohon tolong dimaafkan ya. Terima kasih buat waktunya. Ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikumpul. Demikianlah video pembelajaran pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PPD UKT PT dalam bidang pengajaran. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.